hoax dan satu kebohongan gitu. Sehingga itu bukan karena ada Jokowi, saya kira itu sangat misleading. Begini Mas, yang jelas Fatwa Lizon itu memang dari dulu tuh dari faktor tidak suka dan kebencian juga itu. Artinya sekecil apapun yang dilakukan Pak Jokowi disalahkan gitu loh. Seperti contoh pidato Pak Ketek juga disalahkan. Terus kemudian banyak sekali itu contoh, padahal Pak Prabowo sendiri sebagai pimpinannya Pak Fadlizon pidato juga pakai teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Om. Ini malam-malam ya ini ya. Malam. Kita berbincang-bincang lah mengenai perpolitikan di Indonesia. Iya. Ini Om, ini ada kabar yang ya seperti biasa lah, si Fadlizon. Si Fadlizon yang terkenal nyinyir dengan Pak Jokowi ya. Kalau untuk kali ini dia juga nyinyir kembali tentang kunjungan Pak Jokowi ke Kanjuruhan Malang tersebut. Dalam pidatonya kan tidak menyebutkan soal gas air mata. Ya. Ini itu kan dipermasalahkan oleh Fadlizon sendiri kan itu. Itu merupakan ya menyalahkan Pak Jokowi lah. Intinya pada hal itu. Nah, ini menurut engineer gimana ini? Iya. Terima kasih kepada adik-adik semua dari tim Grup Alkabil ya. Begini ya, kembali lagi kalau kita berbicara dengan orang yang satu ini ya, yang namanya Mas Fadlizon ini atau Pak Fadlizon ini memang mungkin di Pak Fadlizon di mata beliau itu Pak Jokowi itu tidak ada benarnya atau paling tidak dia itu menginginkan apapun kesalahannya Pak Jokowi itu malah diintip terus oleh namanya Pak Fadlizon, tapi tidak apa-apalah namanya berpolitik. Kalau beliau berkata bahwa Pak Fadlizon mengatakan Pak Jokowi itu tidak mengatakan masalah gas air mata, yang jelas di sini Pak Jokowi kan sudah membentuk tim khusus Mas ya. Pada adik-adik semua, tim khusus itu akan bekerja independen yang dikepalai oleh Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam Jadi mereka akan bekerja independen, kemudian akan kita tunggulah hasil dari pekerjaan mereka. Nanti setelah hasil dari pekerjaan tim khusus itu tercapai, jelas semua, terbuka semua. Yang salah itu siapa, yang benar itu siapa, akan terbuka. Jadi kalau ini Pak Fadlizon menyalahkan Pak Jokowi yang dia itu tidak ada di tempat kejadian TKP, ya kita gimana ya? Yang jelas Pak Jokowi itu kan tidak langsung melihat di TKP, artinya dia tidak di situ. Tapi alhamdulillah Kak, ya sampai saat ini ya begitu dari Pak Kapolri sendiri ya, dari Pak Presiden sudah memberi ikut berduka jika berbelasungkawa, kemudian mendatangi yang sakit di rumah sakit, mendatangi yang meninggal, memberi santunan. Itu kan salah satu bentuk kepedulian Bapak Negara Presiden Republik Indonesia. Artinya memberi santunan dan sebagainya, itu perhatian beliau. Gitu loh Mas. Artinya di situ bukannya tidak memperhatikan, tetap yang namanya presiden setiap rakyatnya menerima musibah atau tragedi, tetap itu tanggap darurat itu yang jelas mesti harus didatangi oleh beliau Pak Jokowi. Satu itu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah sampai saat ini gitu loh, berkat nego-negonya Pak Jokowi dengan FIFA. Tadi sore atau tadi siang mengatakan Pak Jokowi bahwa tidak ada sanksi yang memberatkan kepada Indonesia tentang persepak bolaan ya. Di Indonesia tentang kejadian di Kanjuruhan itu jelas bahwa Pak Jokowi itu tidak tinggal diam Mas, artinya juga ikut negosiasi bagaimana
negara kita itu tidak apa itu istilahnya kena sanksi dari FIFA yang bisa merepotkan persepak bolaan di negara kita. Kembali kepada Pak Fadlizon, tolonglah kalau apa itu berbicara itu yang real aja, yang menurut fakta yang ada. Artinya di situ jelas Pak Jokowi juga terjun, semua sudah dilakukan. Pak Jokowi membentuk tim yang independen. Kita tunggulah hasil dari tim itu, ya kerja dari tim nanti akan terbuka sendiri dan melaporkan kepada Kapolri maupun Pak Jokowi, nanti akan dijelaskan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Terus ini gini Om, motif dan tujuan Pak Fadlizon melakukan hal itu loh. Kok terus menerus gitu loh? Gini Mas, yang jelas Pak Fadlizon itu memang dari dulu tuh dari faktor tidak suka dan kebencian juga itu. Artinya sekecil apapun yang dilakukan Pak Jokowi disalahkan gitu loh. Seperti contoh pidato Pak Ketek juga disalahkan. Terus kemudian apa itu banyak sekali itu contoh, padahal siapa Pak Prabowo sendiri sebagai pimpinannya Pak Fadlizon pidato juga pakai tag. Zamannya Pak SBY juga pakai tag. Kemudian ini kemarin Pak Anies yang dicopras-capreskan sama Nasdem yang bisa blunder sendiri itu juga pakai tag. Pokoknya sekecil apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu selalu dikritik gitu loh. Atau istilahnya apa Mas kemarin itu? Nyir-nyir gitu loh. Pokoknya itu ya saya berpikir itu mungkin Pak Fadlizon itu kurang kerjaan atau pengen cari sensasi juga di situ. Mungkin seperti itu. Iya Om. Terus ini gimana Om? Sarane jenengan tentang ya model-model seperti Fadlizon inilah. Ini kan ya masih saja bermunculan lah. Iya. Ya enggak apa-apa Mas. Ini kan eranya era demokrasi. Artinya orang boleh mengeluarkan pendapatnya. Satu. Kemudian orang boleh mengeluarkan inspirasi atau kritik. Tapi yo tolonglah, kalau silahkan mengkritik atau menyindir atau tapi yang real itu saja gitu loh. Kebijakan dan program lah ya. Intinya gini ya, silahkanlah mau mengkritik ya pembangunnya Pak Jokowi yang kurang bermasyarakat, program-programnya Pak Jokowi yang kurang bermasyarakat, silahkan dikritik. Jangan sampai namanya tokoh politik seperti Pak Fadlizon itu mengatakan tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi itu kan soal remeh-remeh temeh toh Mas. Masa dikritik seperti itu. Jadi tolonglah Pak Fadlizon lebih dewasa sedikit tentang berpolitik. Bukannya saya menggurui ya, kami kan melihat saja dari media, mungkin itu Mas ya.